Oke. Nah, tadi kan Kak Ingrid menyinggung masalah cakra dengan keterkaitannya kebangkitan spiritual ya. Bisa tolong diceritakan sedikit mengenai cakra yang di dalam tubuh manusia tadi ada berapa jenis cakra, fungsi dan manfaatnya. Lalu bagaimana cara cakra itu bekerja kurang lebih ya. Bisa tolong diceritakan? Oke. Eh, ini bercerita berdasarkan pengalaman saya sendiri. Oke. Sesuatu yang saya alami sendiri. Siap, oke. Saya dulu karena saya sakit, Ya, saya belajar namanya pernapasan Shaolin. Shaolin, ya. Oke. Tapi saya belajar dari internet ya. Ya, nggak apa-apa. Oke. Jadi cakra yang pertama itu adalah tenggorokan. Karena kita napas kan, tenggorokan. Habis dia tenggorokan, dia tetap butuh waktu turun ke cakra hati. Dari cakra hati itu saya mengalami hal-hal yang kadang-kadang kita nggak tahu. Pada saat itu kita gampang marah. Dari cakra hati. Hati itu ketika napas itu mulai ngebuka cakra tenggorokan, cakra hati. Nah di situ mulai saya ada merasa kalau saya itu tiba-tiba kayak pengen marah, Emosi. kesel sama orang. Nah habis itu dia turun ke pusar. Pusar, oke. Nah karena di Shaolin itu tidak mengenal namanya beberapa cakra. Dia taunya itu ada nama Tantien. Tantien, oke. Di saat dia turun ke pusar, di bawahnya sedikit deh. Kita ada merasa tuh di dalam dekat pusar kita itu seperti ada gelombang energi yang cukup besar, seperti bola. Oke. Setelah itu dia turun lagi ke bawah ya. Nah ke bawah itu perlu effort yang agak banyak. Karena dia perlu satu dorongan untuk bisa muter ke belakang. Oh nanti akan muter ya Iya. prosesnya ya, kayak turun ya ke belakang. Di saat dia udah bisa muter ke belakang, nah di saat itulah kita mungkin tuh namanya chi. Chi, energi chi. Chi, dia akan mulai memasuki tulang. Oh masuk ke dalam tulang malah Iya. ya. Menurut teksnya kan begitu. Iya. Nah ketika kita tarik napas, kita buang, dia masuk tuh ke tulang, bunyinya truk truk. Nah di saat itu kita tahu, oh ini udah masuk tulang nih, udah bener ya latihan kita. Dilanjutkan lagi kita dari ke punggung. Punggung. Punggung dia terus gitu kan, sampai di belakang sini nih. Nah itu mulai agak males. Ngerasa malas gitu. Males karena kebetulan gini. Kenapa saya bisa sampai seperti ini sekarang? Karena sakit. Untuk mempertahankan hidup, ya caranya seperti itu. Karena udah nggak punya cara lain kan. Kadang-kadang kita malas. Saya latihan itu dulu sehari itu bisa 4 kali. 4 kali. 4 kali. Tapi entah kenapa begitu udah sampai leher gitu, saya timbul rasa males. Nah itu kadang-kadang kalau misalnya kesehatan saya udah mulai buruk lagi kembali, saya latihan lagi kembali. Nah cuman bedanya begini, ketika dia sudah mulai kita bisa rasa cakra itu, karena dia berdenyut. Berdenyut ya pasti tandanya. Nyut Iya. gitu kan. Jadi kita tahu, oh di sini letak cakra tenggorokan, oh di sini hati, oh di sini tantien gitu kan. Dia lebih cepat ketimbang pertama kali kebuka. Kira-kira kalau kita rajin seminggu lah, Seminggu ya? dia akan mulai lagi, dan siklus itu terus kayak penyakit kambuhan. Nanti saya udah males, balik lagi sampai dia bisa nembus ke kepala sini, dia harus kembali lagi ke sini. Jadi reverse gitu kan. Nah, terus apa sih manfaatnya kan bagi kita? Iya. Saya hidup. Walaupun dengan kondisi katakanlah di atas kertas itu masih tetap sakit. Sakit ya, oke. Saya juga masih tetap depresi ada. Itu. Putus asa tetap ada. Cuman bedanya organ tubuh ini jangan sampai rusak lagi. Ada mengalami perbaikan lah ya kayaknya ya. Iya. Tapi mungkin karena latihan daripada pranayama itu mengakibatkan banyak hal. Saya mungkin jadi bisa melihat sesuatu yang tidak seharusnya saya lihat. Oke.
batin saya mulai pekah, gitu. Dan itu menurut saya pribadi ya, saya namakan goncangan batin. Kita melihat, kita tahu kita tidak halusinasi, tapi kita tidak bisa bercerita sama siapapun, dan kita nggak tahu nih harus cari bantuan kemana. Karena bagi saya dunia seperti ini saya tidak familiar sekali. Oke. Nah, saya ada pertanyaan sedikit tadi mengenai, tadi kan ada proses cakra terbuka dari tenggorokan ya. Kemudian tadi Kak Ingrid kan proses itu dari tenggorokan turun ke hati, terus ke cakra perut tantien, kemudian ke punggung ya. Katakan tadi sempat ada rasa malas ya, rasa malas untuk latihan. Nah pertanyaannya, pada saat kita malas, kemudian katakan ada jeda waktu 2 minggu, kita udah nggak latihan, kita latihan kembali, apakah harus dimulai tetap dari dasar lagi? Ya tetap. Tetap, bukan dia langsung skip langsung ke punggung? Enggak. Oh tetap prosesnya? Iya, cuman dia lebih cepat. Lebih cepat prosesnya, seperti jalan itu seperti sudah dibuka, tinggal kita lalui aja. Oh, saya pikir tuh karena kita sudah lompat, sudah sampai tahap cakra di punggung langsung gitu, enggak ya? Oh enggak, dia tetap akan ada jedanya. Oke. Cuman enggak seperti proses awalnya. Iya. Nah, oke. Nah tadi proses yang tadi ngalami seperti emosi, halusinasi, ya kan? Pada saat itu berapa lama tuh Kak Ingrid bisa menangani kasus masalah kayak tadi gitu, kayak halusinasi dan lain sebagainya? Kan nggak bisa bercerita kepada orang ya, kepada siapapun ya kan? Mungkin apakah ada usaha untuk mencari misalnya pemuka agama atau apapun gitu, atau praktisi spiritual atau gimana? Oke. Apakah ditangani dengan sendiri atau gimana untuk menangani hal-hal seperti itu? Dulu saya pernah nanya seorang Bante. Bante ini biksu ya? Iya. Biksu ya, oke. Saya tanya, kenapa ketika saya baca doa, karena dulu ayah saya meninggal kan, saya baca doa 1 tahun tuh, mata saya bisa melihat bulatan kuning. Oke. Itu saat mata kita tertutup, kita buka mata kita merem lagi, kita lihat. Kadang-kadang kita doa tuh gelap. Oke. Iya. Tapi kita lihat tuh tembok ini berubah. Jadi kita melihat satu makhluk spiritual. Dan saat terjadi waktu itu, badan itu sampai keras. Gitu ya, keras banget, itu kayak banyak sekali durinya. Kita baca doa itu pun lari. Jadi misalnya A, B, C sampai Z, kita enggak A, H, J, K, A. Lompat jantungnya gitu. debar sekali gitu. Iya. Tapi pada waktu itu ya, saya malah diomelin tuh. Kenapa tuh? Saya dianggap belajar keilmuan. Padahal saya tidak pernah belajar. Oke. Nah, setelah itu saya dikenalin orang lagi. Tapi saya merasa orang itu mengatakan gini, udah banyak meditasi saja, nanti bisa sendiri. Ada yang mengatakan bahwa saya punya keturunan, entah dari leluhur saya orang bisa. Oh, ini cerita istilahnya orang-orang ahli spiritual atau apapun iya. itu ya, yang Kak Ingrid tanya. Nah ini awal-awalnya kan, awal-awalnya jadi kita lama-lama setelah perjalanan itu, kita bisa bicara sama batin kita sendiri. Oke. Ya kan? Lama-lama lagi, seperti ada yang memandu dia dari kuping. Nah seperti itu prosesnya. Dan kita tidak tahu harus berbantuan kemana, tidak tahu. Karena orang hanya bisa memberitahu seperti itu. Karena itulah saya sedih. Saya merasa, masa iya satu dunia ini, kita Jakarta ini, tidak ada satu manusia pun yang bisa bantu saya. Oke lah, nggak usah dikerjakan. Cuman kita kasih tahu ini kenapa sih, apa sih yang terjadi? Iya. Nah seperti itu. Dan akhirnya solusinya bisa menangani sendiri dengan meditasi gitu atau? By proses ya, tapi ya Pak. Iya. Karena ada tuntunan lama-lama dari kita bisa bicara dengan batin kita sendiri. Iya. Lama-lama ada yang nuntun, karena kita juga nggak punya jalan keluar lagi.
bingung, ngerti nggak? Sedih, marah gitu kan? Apa sih ini gitu? Iya, iya, iya. Akhirnya ya udah, karena nggak punya jalan lagi, ya udah saya ikut panduan itu. Kemudian ya proses perjalanannya terjadilah namanya Kundalini. Oke, berarti kurang lebih sudah bisa ditangani ya dari proses tadi Kundalini tadi ya, oke, iya. untuk tadi mengenai makhluk astral dan lain sebagainya ya, yang Iya. seolah-olah halusinasi ya. Oke, ya jadi teman-teman hal-hal seperti ini memang berdasarkan pengalaman daripada Kak Ingrid ya teman-teman ya, perjalanan kebangkitan spiritual tadi. Memang dalam mempelajari ini tidak bisa kita sendiri tanpa ada bimbingan dan lain sebagainya. Tadi sudah dibahas juga mengenai cakra, prosesnya Kak Ingrid bisa terbuka ya dari cakra tenggorokan, cakra hati, cakra perut, dan sampai cakra punggung. Nah, mungkin nanti akan cerita lagi Kak Ingrid, saya akan banyak bertanya mengenai Kundalini ya. Kundalini apa sih yang dialami mengenai Kundalini itu sendiri ya? Apa itu Kundalini? Terus memberikan manfaat efek kepada kita seperti apa ya kan, untuk proses penyembuhan dan lain sebagainya ya kan. Oke. Ini untuk teman-teman ya yang berjalan di jalan spiritual, jangan pernah menyerah. Asal kamu konsisten, kamu pasti bisa melewati malam ini, malam gelap yang panjang. Oke?